Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan misteri dunia unik aneh arkeologi secara Islam. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Babat Tulungagung merupakan salah satu kekayaan intelektual beberapa sejarah dan legenda bagi bangsa Indonesia. Peristiwa Babat Tulungagung sendiri konon menjadi salah satu faktor sang perwira Mada diangkat menjadi pati, sehingga perwira tersebut mendapat gelar Pati Gajah Mada. Merupakan kisah besar yang tentunya jangan sampai hilang di telan zaman. Sedangkan kita semua tahu bahwasanya Pati Gajah Mada adalah salah satu tokoh besar yang menjadi tonggak kekayaan kerajaan Majapahit. Kali ini penulis dengan segala keterbatasannya akan menceritakan kembali penggalan cerita dari Babat Tulungagung. Cerita ini mengangkat sosok Roro Kembang Sore yang di dalamnya menjadi salah satu korban dari kejahatan Adipati Kalang. Sebelum penulis menceritakan kembali dengan segala keterbatasannya, perlu diketahui bahwasanya referensi cerita ini tidak asal dan dapat dibuktikan kebenarannya. Hanya beberapa bagian yang memang dibuat untuk menambah harmoni cerita. Belada Cinta Nyi Roro Kembang Sore. Pengkhianatan yang dilakukan oleh Kiai Kasan Basari atau Kiai Besari terhadap gurunya sendiri, yaitu Kiai Pacet, yang disebabkan oleh hasutan Pangeran Kalang, mempunyai luka tersendiri bagi Resi Winandi. Resi Winandi yang merupakan seorang pendeta wanita di Gunung Cilik, sebenarnya adalah samaran dari wanita cantik dan rupawan bernama Roro Kembang Sore. Kala itu Roro Kembang Sore tengah berbahagia sekaligus mengulang duka. Ibundanya Roro Mursodo mengunjungi putri yang sudah lama tak dijumpai. Roro Kembang Sore menangis di pangkuan ibundanya. Sementara itu di balai-balai rambut Roro Kembang Sore dengan penuh kasih sayang. Semuanya sudah berakhir, ucap Roro dengan rasa pesimis. Roro Mursodo ikut menangis melihat penderitaan putrinya. Ia pun juga harus mengalami hal yang pahit. Pangeran Bedalam suaminya kini sudah tiada. Begitu pula dengan Roro Inggit yang merupakan adik dari Roro Mursodo. Tak dapat dipungkiri betapa dalam luka hati Roro Kembang Sore. Kala itu ia baru pertama kali merasakan kobaran asmara seseorang lelaki. Selama ini baginya tak ada laki-laki yang mampu memikat hati. Dan suatu sore di taman dari Kadipaten Petak, hatinya mulai mengembang. Penglihatannya semakin segar tatkala sosok pria gagah perkasa datang menghampirinya. Pria itu adalah Pangeran Lembu Peteng. Kembang Sore yang tak pernah melihat pria serupawan Pangeran Majapahit itu langsung saja jatuh cinta. Begitu pula dengan Pangeran Lembu Peteng, seolah terbius dengan kecantikan Roro Kembang Sore. Lembu Peteng lupa akan tugas yang diberikan oleh Kiai Pecet. Lembu Peteng seharusnya terus mencari keberadaan Kiai Besari dan Adipati Kalang. Namun apalah daya, keduanya sama-sama berdarah muda, sama-sama belum pernah merasakan bagaimana cinta itu dapat terasa. Dengan malu-malu, Kembang Sore mempersilahkan Lembu Peteng untuk duduk di sampingnya. Mereka bercerita kesana kemari bak burung pipit yang sedang dalam musim kawin. Tampak sangat lekat dan seperti sudah mengenal sangat lama. Tatkala tatapan mata telah saling bertemu, Lembu Peteng yang tak mau kehilangan wanita secantik Kembang Sore tiba-tiba merangkuhnya. Kembang Sore terkejut, tapi ia hanya bisa diam malu-malu. Dipejamkan matanya sembari merasakan kehangatan yang diberikan Pangeran Lembu Peteng. Mereka sudah tenggelam dalam kemasmaraan. Semberut senja kala itu menjadi saksi di antara pertemuan indah mereka. Namun mereka berdua tak sadar bahwa ada seseorang yang tengah mengintai dari kejauhan. Dialah Pangeran Kalang yang merupakan buronan Kiai Pecet, sekaligus paman Kembang Sore. Kiai Besari tengah bersembunyi di ringin pitu, sedangkan Roro Kembang Sore lupa
bahwasanya tadi Pangeran Kalang meminta tempat persembunyiannya padanya. Skandal Roro Kembang Sore dan Pangeran Lembu Peteng lantas dilaporkan kepada ayah Kembang Sore, yang tak lain tak bukan adalah Pangeran Bedalem. Pangeran Bedalem begitu murka mengetahui ada skandal yang menyangkut putrinya. Apalagi itu dilakukan oleh temannya seperguruan saat masih berguru kepada Kiai Pacet. Dan terjadilah perang antara Pangeran Lembu Peteng dan Pangeran Bedalem. Peperangan sengit yang terjadi belum membuahkan hasil yang berarti. Pangeran Lembu Peteng langsung saja membawa Roro Kembang Sore untuk lari. Mereka berdua berhasil lolos. Akan tetapi, Pangeran Bedalem tidak berhenti untuk terus mengejar. Hingga suatu waktu dalam pengerjaan mereka, Kembang Sore tak henti-hentinya berhayut kepada Pangeran Lembu Peteng. Lembu Peteng berusaha meyakinkan Kembang Sore bahwasanya ia akan segera membawa wanita yang cantik itu pergi menuju kerajaan Majapahit. Kembang Sore memiliki firasat yang tajam. Sebagai wanita, ia pasti dapat merasakan adanya suatu hal yang tidak baik menimpa mereka berdua. Kakanda, aku tak dapat membayangkan bila mana Kakanda nanti meninggalkanku lari sendiri. Apa maksud Adinda? Tanya Lembu Peteng keheranan. Aku tidak akan lari meninggalkanmu, Adinda. Kembang Sore tak mampu menahan linang air matanya. Hatinya begitu sakit jika percintaan pertamanya harus mengalami hal seperti ini. Tidaklah ayahnya memahami bahwa ini adalah saat bahagia bagi Kembang Sore untuk tumbuh dewasa dan mencari pendamping. Namun, keadaan tak akan pernah memahami. Kala pasangan yang tengah dimabuk cinta itu beristirahat di tepi sungai, datanglah Kiai Besari dan Pangeran Bedalem. Seketika dibunuhnya Pangeran Lembu Peteng dan jenazahnya dibuang ke sungai. Kembang Sore yang menyaksikan pembunuhan itu secara langsung merasa ngilu. Hatinya seperti tersayat-sayat pisau. Firasatnya yang tajam itu benar. Pangeran Bedalem mencoba untuk mengajaknya kembali. Kembang Sore tak mau. Ia merasa sangat benci dengan ayahandanya. Kemudian ia memilih untuk melarikan diri. Roro Kembang Sore terus berlari hingga akhirnya ia merasa lelah. Dia berhenti di sebuah desa yang bernama Desa Dadapan. Di sanalah Kembang Sore bertemu dengan Mbok Rondo Dadapan. Mbok Rondo mengizinkan Roro Kembang Sore untuk tinggal di rumahnya. Di sana Mbok Rondo juga memiliki seorang putra yang bernama Joko Bodo. Dasarnya lelaki yang selalu tak tahu bila mana melihat kecantikan wanita. Joko Bodo akhirnya terpikat dengan Roro Kembang Sore. Berulang kali Joko Bodo menyatakan perasaannya untuk memperistri Roro Kembang Sore, namun ditolak. Akhirnya karena terus-menerus mendesak, Kembang Sore mengajukan permintaan agar Joko Bodo menjalani topom bisu di gunung dekat desa itu. Sementara itu Kembang Sore pergi ke Gunung Cilik. Maka ketika Mbok Rondo Dadapan pulang dan tidak mendapati keduanya di rumah, ia merasa kebingungan. Ia mencari kesana kemari hingga menemukan Joko Bodo yang tengah duduk termenung menghadap ke barat. Mbok Rondo memanggil Joko Bodo, namun tak digubris oleh anaknya. Akhirnya Mbok Rondo mengumpat kalau Joko Bodo itu hanya diam saja seperti batu. Kala itu petir langsung menyambar-nyambar dan langit berubah menjadi gelap. Joko Bodo seketika berubah menjadi batu. Mbok Rondo menyesali perkataannya. Akhirnya gunung itu di desa itu memiliki nama, yaitu Gunung Budeg. Resi Winandi yang bergelayut di pangkuan ibundanya terbangun. Roro Mursodo diprihatini dengan kondisi putrinya. Namun Resi Winandi tampak begitu tegar. Ia bertingkah jenggal, senyumnya tetap sinis. Sebentar lagi Adipati Kalang akan habis. Dan benar saja, Kalang Adipati kala menuju Gunung Cilik berkata konspirasi yang dilakukan Resi Winandi dengan anak buahnya. Dan pada saat itu Adipati Kalang terkejut bahwasanya Resi Winandi adalah Roro Kembang Sore, keponakannya sendiri. Rasa malu dan bercampur takut membuatnya ingin melarikan diri dan selanjutnya dikejar-kejar oleh pasukan Patih Gajah Mada. Roro Kembang Sore mungkin lega, namun karena rasa cintanya yang begitu besar kepada Pangeran Lembu Peteng, ia memilih untuk bertapa hingga akhir hayatnya.
Seorang wanita yang pernah tersakiti akan membalas 1000 kali lebih kejam daripada rasa sakit itu. Dan Adipati Kalang pun mati dengan terbunuh tercincang-cincang oleh pasukan Pati Gajah Mada yang saat itu masih bernama Perwira Mada. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun pengucapan kata. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit. Rahayu, rahayu, rahayu.